Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Tahir Kurniawan dengan NIM 23073114. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi lapangan yang dengan mata kuliah teknik ototronik, yang dimana saya akan melakukan observasi tersebut pada satu bengkel, yaitu bengkel D5 Car Audio yang menerima atau melayani bengkel ini seperti servis, ganti oli, aki rem, AC, elektronik atau ECU. Dimana di bengkel ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala mekanik bengkel ini, dan beliau selaku pemilik bengkel ini yang bernama Bapak Indra, yang biasa dipanggil orang atau konsumen, yaitu Bapak Hen atau Bang Hen. Di sini di bengkel ini banyak memperbaiki permasalahan tentang ECU, dan dimana ECU ini juga bermasalah. Ada penyebab hal-hal yang membuat ECU ini bermasalah. Jadi dimana bengkel-bengkel yang tidak mampu memperbaiki ECU-nya, maka tiap bengkel itu sering membawa atau mengantar ke bengkel ini. Mari kita temui Bapak Hen-nya atau Pak Indranya untuk kita melakukan wawancara tentang teknik ototronik. Yang satu lagi di dalam ini ada sensor torque, sensor torque. Pak. Di dalam bundar bulatan yang ada di dekat motor. Ada sensor yang lain mungkin tidak ada. Yang sering terjadi permasalahan itu antara modul IPS sama pembacaan sensor torque. Kalau motor biasanya tidak terlalu sering terjadi permasalahan. Yang sering terjadi permasalahan pada IPS ini modul sama sensor torque. Ini pada mobil Sigra. Beda sama mobil yang lain. Kayak Honda tuh beda tuh. Kalau Honda perbedaannya apa tuh, Pak? Kalau Honda lebih banyak hubungannya ke yang lain, seperti ke ABS ada pengaruh. Kalau yang mobil Honda Berarti pengeluaran Honda jika permasalahan di EPS-nya juga bisa merambat ke ABS. Merembet ke ABS bisa juga. Tapi kalau yang mobil keluaran Toyota enggak. Cukup di bagian situ komponen yang bermasalah tentang EPS, cukup di bagian itu aja, Pak. Tapi entahlah, mobil sekarang kan saya belum pernah juga melihat yang sekarang kayak mobil terbaru sekarang, yang tahun-tahun tinggi sekarang dong. Iya. Itu. Oke. Karena mobil yang sering masuk ke bengkel masih tahun-tahun yang rendah kan. Pembahasan atau wawancara untuk tentang common rail. Dengan pembahasan common rail ini kita beradab langsung dengan Bapak siapa, Pak? Mas Rizal, atau sering disebut dengan nama samaran, yaitu Pak Doyo. Jadi di sini Bapak ini bisa dikatakan beliau adalah mekanik yang sering menangani tentang bagian diesel yang sekarang sudah ditambah dengan seperti common rail. Pak, saya ingin mau melakukan wawancara tentang
common rail ini sama Bapak. Gimana sih cara kerjaan dari common rail ini kepada mobil, Pak? Pertama, common rail, sistem common rail fungsinya untuk menginjeksikan minyak dari dari tangki bahan bakar ke suplai pump, masuk ke pipa common rail sampai ke injektor dengan dengan bantuan ECU untuk membantu mengoptimalkan tekanan bahan bakar. Jadi di common rail ini ada juga terdapat switch atau sensor ya, Pak? Ya, sensor. Itu tuh fungsi kegunaan sensor pada common rail itu pada mobil itu buat apa ya, Pak? Kenapa ada di bagian common rail itu terdapat sensor itu? Apakah itu bisa dikatakan jika bermasalah sensor itu akan memberikan peringatan kepada pengemudi atau bagaimana tuh, Pak? Nah, pertama sensor di common rail itu ada dua. Pertama full pressure, yang kedua pressure limiter. Yang full pressure fungsinya untuk membaca tekanan bahan bakar yang akan dikirim ke supply pump sampai ke injektor dengan tekanan yang harus dibaca ECU sekitar 25 sampai 30 bar. Sementara yang pressure limiter ini membatasi tekanan yang berlebih pada common rail untuk membalikkan kembali sisa minyak yang ada di common rail kembali ke tangki. Oh, berarti fungsinya yang fungsi pressure limiter ini adalah untuk apabila sudah mencapai batas maksimal tekanan supply pump pada common rail ini kelebihan minyak yang sisa di common rail akan dipulangkan kembali ke tangkinya, Pak. Jadi ini kan ada switch yang di sini itu, Pak. Ini pembacaan tekanan tadi, jadi berarti perintah ini bergantian melalui ECU ya, Pak? Iya, ECU, ini melalui ECU. Kalau biasanya yang ikut rusak lampu engine itu lampu cek engine itu mobil nggak mau itu karena pembacaan tekanan tidak ada. Pembacaan tekanan tidak ada, makanya mobil tidak mau itu. Berarti setelah masuk di common rail ini, dari sinilah nanti pembagian ke injektor langsung membagi ke injektor, ke masing-masing injektor. Dan di bagian injektor, di kepala injektor itu ada sejenis switch atau solenoid. Tujuan itu solenoid tadi itu yang mengatur untuk membuka tekanan minyak yang ada dari common rail melalui ECU. Jadi ECU yang mengatur semua solenoid yang ada di kepala injektor itu untuk membuka katup yang ada di dalam injektor untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Ya, Pak. Jadi dari common rail ini apakah itu sangat bermanfaat bagi pemilik kendaraan atau pengemudi, atau ada efek
Oh, sampingnya Pak. Iya, tidak ada. Kalau manfaatnya untuk mobil sama orang yang mengendarai lebih bagus karena efisiensi bahan bakar lebih hemat daripada yang sistem manual yang masih belum menggunakan ECU, yang masih belum menggunakan platform yang dengan sistem command rail dibanding dengan sistem platform yang ada pada mobil-mobil yang dahulu Ya, seperti Panther Panther. 300. jadi di komandannya kan sebenarnya kan untuk mengatur tekanan bahan bakar ya Pak yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Jadi di tipe yang manual itu tekanan itu aturannya itu seperti apa ya Pak? Contoh kayak ini Pak, kemarin dia mau masuk ke ruang bakar lagi ya Pak, itu tuh lebih nampak kasar kabutannya di penyemprotan di injektornya atau bagaimana Pak? Lebih nampak kalau yang pada mobil lama lebih nampak, tapi kalau yang sistemnya udah command rail itu lebih halus lagi. Jadi sehingga pembakaran di ruang bakar itu lebih sempurna itu Pak. Lebih sempurna, lebih efisien. Itu makanya mobil-mobil yang kayak diesel sekarang ini dan tidak terlalu banyak lagi asapnya Pak. Salah satunya dari Asap. ada enggak pengaruhnya dari komandan ini Pak? Ada. Kalau yang mobil lama kan mobil-mobil tua kayak truk, mobil Panther dan yang 300 dia perlu itu asap hitam sedikit waktu penyetelan di supply pumpnya kan mobil juga tenaga kan, tapi di command rail tidak, dia sudah ada yang atur. Oh, berarti pengaturannya secara elektrik Pengaturannya secara elektrik, yang mengatur semua adalah ECU. Jadi di kayak seperti komandannya tidak bisa lagi secara manual kita mengatur itu Pak. Tidak bisa, karena yang diatur semua itu udah ada di programnya sih ya. Di Berarti ECU. pengaturannya Nah, program di ya Pak. ECU. Programnya udah ada di ECU semua. Di ECU itu lengkap. Mana yang untuk full pressure, mana yang untuk injektor, mana yang untuk supply pump, mana yang untuk SCP udah ada di ECU semua. Itu Pak. Jadi setelah kami tanya ini sama Bapak, apakah ada unit yang bisa kita lihat komponen-komponennya dia agak dekat atau dia agak leluasa? Ini yang sebenarnya pipanya tekanan tinggi ini yang injektornya ini ada Pak. Kali ini kita masuk ke kita lanjut untuk pengecekan dan mengenali komponen pada sistem command rail ini, dimana kebetulan di bengkel pada sekarang ini Mas Rizal ini mendapatkan konsumen atau kendaraan yang lagi pembongkaran pada hari ini, dimana itu mobilnya itu Mitsubishi Triton. Tahun berapa mobilnya nih Pak? 2019. Ini manual ya Pak? Mobilnya nih? Iya, Manual. Jadi keluarnya kemarin ini apa ya Pak? Mobil Triton nih? Campur oli sama air. Oh, bercampur air sama oli. Ada Kebocoran pada silinder head. silinder head Pak. Jadi di sini kita akan melihat komponen pada sistem command rail ini, dan pada kali ini Bapak ini mendapatkan konsumen pembongkaran mobil Mitsubishi Triton. Sekarang beliau sedang melakukan pengecekan atau mengambil komponen bagian command rail. Inilah apanya nih Pak?
komponen-komponen bagian komponennya Pak? Yang pertama tangki bahan bakar di di mobil, Di mobil. terpasang pada mobil. Yang kedua filter minyak. Filter minyak. Itu ada di luar ya biasanya Pak? Di bagian Tuh yang di ujung. di ujung ini. Ini filter bahan bakar. Oh ini ya Pak, filter bahan bakarnya Ini pompa bahan bakar, filter bahan bakar di bawah. di bawah. Di bawah. Ini filter, ini pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar yang manual, yang tangan. Manual. Yang Juga pompa satu lagi pompa bahan bakar di dalam tangki. Ini pengaruh dari ini jika ini masalah Pak, apakah mobil ini masih bisa nyala atau langsung mati total Pak? Masih kadang-kadang ada yang masih bisa nyala, ada yang mati total. Kadang berpengaruh dari filter solar yang ada di dalam pompa ini. Kalau filter solarnya kotor, mobil akan sering mati-mati atau ngadat di jalanan. Iya Pak. Kalau pompa bahan bakar yang di dalam tangki juga pengaruh seperti itu. Jadi sekarang yang bagian komponen itu yang pipa-pipa tekanan tinggi itu yang mana itu Pak? Yang pipa tekanan tinggi itu yang kaman tadi. Dan ini hanya cuma selang dari pipa tekanan tinggi ke injektor. Berarti pipanya atau selang ini hanya membantu dari komponen menuju ke injektor aja Pak? Ke injektor. Karena tekanan pada ini sangat tinggi ya Pak? Sangat tinggi. Tapi jika diganti dengan pipa atau selang yang seperti karah itu masih bisa tuh Pak? Seperti yang maksudnya Kan ada sekarang ini selang minyak tuh Pak, yang seperti pipa karah dia tuh Pak. iya. Apakah itu masih sanggup dia menahan tekanan pada dari komponen ini Pak? Tidak, bisa meledak kalau pipa itu tuh. Kalau tekanan ini sangat kuat. Jadi harus memang menggunakan Harus pipa aluminium harus seperti ini Pak. selang besi yang lebih tebal. Oh iya Pak, ini yang apa ini Pak? Ini nggak ada sangkutan sama apa ya Pak? Nggak ada. Oke. Ini tidak ada sangkutannya sama komponen. Yang ini satu lagi ya, injektornya. Injektor nih Pak. Ini injektor. Jadi di dalam injektor ini ada permasalahan jika ada permasalahan apakah bisa ini dibenarkan atau gimana Pak? Atau harus ganti langsung? Bisa diperbaiki tergantung kerusakan yang ada pada injektor. Kalau injektornya sekiranya tidak bisa diperbaiki lagi atau banyak kehausan yang ada di dalam jarum-jarum yang ada di dalam injektor, kemungkinan besar tidak bisa diperbaiki, harus diganti. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, tergantung kerusakan yang ada pada injektor. Jadi kalau di dalam ini terdapat apa aja ini Pak? Ada nama Kalau komponennya banyak yang di dalam ini. Kalau nama-nama yang komponennya sering terjadi persoalan atau permasalahan di dalam injektor ini apa aja itu Pak? yang sering terjadi masalah di sini. Oh di sini Pak? Ya, di solenoidnya. Oh di solenoidnya. Solenoid ini paling solenoid sama ujung solenoid yang di dalam. Oh yang di dalam Pak. Untuk pengabutan ke ruang bakar. Sering mengalami keausan. Kalau dikasih bahan bakarnya bio, kejadiannya paling sering rusak atau cepat aus ujung jarum yang ada, ujung jarum pengabutan yang ada dalam ujung injektor ini Pak. Kenapa bisa seperti itu Pak? Biosolar mengakibatkan seperti itu Pak? Pengaruh biosolar itu kan seratnya dibanding pertama deadslide kan lebih, deadslide itu kan lebih halus. Oh itu Pak. Kalau yang bio ini kan lebih kasar bahan bakarnya daripada deadslide. Deadslide itu Pak. Makanya mobil sekarang banyak menggunakan solar yang betul-betul bisa mengoptimalkan kinerja mesin.
Kalau bio kan sering punya banyak masalah. Iya ya Pak. Berarti karena oktan yang ada di dalam bahan bakar itu karena lebih bagus oktannya di distillate itu makanya lebih Lebih bagus juga bagus untuk lagi. pembakarannya Pak. Ah. Nah, karena kalau biosoran oktannya masih rendah ya Pak.